Halo Sobcem, kamu tahu nggak saat kita sakit, kita diberi obat untuk penyembuhan, entah itu dalam bentuk tablet, sirup, atau pil. Tujuannya sama untuk membantu tubuh kita melawan penyakit. Tapi pernah nggak sih kamu berpikir, apa sih yang terjadi di tubuh kita setelah minum obat? Ternyata, obat-obatan yang kita konsumsi mengandung senyawa aktif. Beberapa di antaranya bekerja dengan menghambat atau menghentikan kerja enzim tertentu. Loh, kok dihambat? Bukannya enzim itu baik ya? Iya, sebenarnya enzim ini seperti pahlawan karena mempercepat reaksi agar tubuh kita berfungsi dengan baik. Tapi saat tubuh terserang penyakit, ada enzim yang justru berperan mendukung penyakit tersebut. Nah, disinilah peran obat dimulai. Bayangin nih, obat itu seperti molekul pengganggu yang datang dan menempel pada enzim di tempat yang seharusnya untuk substrat. Dan reaksi terhambat. Enzim menjadi tidak aktif, sehingga penyakit dapat dihentikan. Hebat banget ya. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana sih kok bisa molekul obat menempel di enzim? Bagaimana mekanismenya? Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas mekanisme penghambatan enzim, mulai dari apa itu enzim, bagaimana enzim bekerja, dan jenis-jenis penghambatannya. Sebelum itu, kenalin aku Dian Oktavianti yang bakal nemenin kamu ngulik dunia biokimia yang super seru. Nah, capaian pembelajaran pada video ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mekanisme penghambatan enzim. Oke, langsung saja. Apa sih enzim itu? Enzim adalah biokatalisator berupa protein yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut bereaksi secara permanen. Enzim bekerja dengan menurunkan energi aktivasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan agar suatu reaksi kimia bisa berlangsung. Dengan begitu, reaksi dalam tubuh bisa terjadi lebih cepat dan efisien. Enzim memiliki bagian khusus yang disebut sisi aktif tempat substrat berikatan. Kenapa bisa berikatan? Karena enzim tersusun atas rantai asam amino yang membentuk struktur 3 dimensi tertentu. Struktur ini bisa berupa alpha helix atau beta sheet yang tersusun rapi dan membentuk lipatan-lipatan rumit. Nah, teori pengikatan enzim yang pertama ada teori lock and key. Teori ini menggambarkan bahwa substrat dan situs aktif enzim memiliki bentuk yang pas satu sama lain seperti kunci dan gembok. Situs aktif enzim bersifat kaku dan hanya substrat dengan bentuk yang tepat yang bisa masuk dan berikatan. Yang kedua, teori induced fit. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini menyatakan bahwa situs aktif enzim bersifat fleksibel. Ketika substrat mendekat, struktur enzim akan menyesuaikan diri agar pas dengan bentuk substratnya. Teori ini lebih menggambarkan kondisi yang terjadi secara nyata di dalam tubuh. Selanjutnya, jenis-jenis penghambatan enzim. Nah, penghambatan enzim adalah proses di mana aktivitas enzim dikurangi atau dihentikan oleh senyawa penghambat atau yang biasa disebut sebagai inhibitor. Terdapat dua jenis utama penghambatan enzim, yaitu penghambatan irreversibel dan reversibel. Penghambatan irreversibel di mana inhibitor berikatan kuat dan permanen dengan enzim sehingga enzim tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan penghambatan reversibel di mana inhibitor dapat lepas dari enzim sehingga enzim dapat kembali aktif. Nah, dalam penghambatan enzim reversibel dibagi lagi, yang pertama ada penghambatan kompetitif, di mana inhibitor bersaing langsung dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim karena bentuknya yang mirip substrat. Yang kedua, penghambatan non-kompetitif, di mana inhibitor tidak bersaing dengan substrat, melainkan berikatan di tempat lain pada enzim sehingga mengubah bentuk sisi aktif. Yang ketiga, penghambatan unkompetitif, di mana inhibitor dapat berikatan dengan enzim substrat yang sudah terbentuk, membentuk kompleks yang tidak aktif.
Nah, Sob Cem, untuk memahami lebih lanjut bagaimana obat dapat menghambat enzim, kita bisa melihat prosesnya melalui simulasi yang disebut molecular docking. Di sini, kamu bisa melihat model 3 dimensi dari enzim yang memperlihatkan struktur kompleksnya secara lebih nyata. Bagian yang lekuk-lekuk itulah sisi aktif tempat substrat atau inhibitor akan menempel. Sekarang kita lihat enzim yang telah berikatan dengan inhibitornya. Perhatikan ya, di bagian situs aktif terlihat jelas bahwa inhibitor menempati posisi yang seharusnya ditempati oleh substrat. Nah, disinilah terjadi interaksi penting antara enzim dan inhibitor. Ada beberapa jenis gaya atau ikatan yang bisa muncul dalam proses ini, antara lain interaksi dipol-dipol, ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, gaya van der Waals, dan dalam beberapa kasus bisa juga terjadi ikatan kovalen. Yang perlu diingat, ikatan kovalen ini lebih sering ditemukan pada penghambatan enzim yang bersifat irreversibel ya, karena sekali terikat, enzim tidak bisa balik lagi seperti semula. Lalu, apa sih pentingnya penghambatan enzim dalam kehidupan? Ternyata, mekanisme ini sangat penting, terutama dalam penemuan obat-obatan modern. Banyak obat yang dirancang untuk menghambat kerja enzim tertentu yang terlibat dalam penyakit, seperti enzim pada bakteri, virus, atau bahkan enzim yang merusak tubuh manusia. Selain itu, dalam industri makanan, penghambatan enzim digunakan untuk memperlambat pembusukan, seperti dalam pengawetan buah, dan dalam pertanian, penghambatan enzim bisa digunakan untuk mengendalikan hama tanaman dengan cara mengganggu sistem metabolisme mereka. Nah, jadi Sob Cem, dari semua yang kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa enzim bukan hanya sekedar protein biasa, tetapi mesin biologis yang luar biasa yang membantu tubuh kita bekerja optimal. Ketika terjadi gangguan seperti penyakit, enzim tentu bisa menjadi target penting untuk dihentikan, dan disinilah inhibitor berperan. Dengan bantuan teknologi seperti molecular docking dan visualisasi ikatan dua dimensi, ilmuwan dapat merancang obat yang pas banget buat menghambat kerja enzim secara spesifik. Nah, Sob Cem, sekarang kamu udah tahu kan, ternyata kerja obat di dalam tubuh itu bukan cuma soal minum, lalu sembuh, tetapi melibatkan proses biokimia yang kompleks dan super menakjubkan. So, jangan berhenti belajar dan terus penasaran ya Sob Cem, terutama buat kamu yang masih menganggap kimia itu sulit. Sebenarnya kimia itu seru banget kan kalau kita pahami dari hal-hal di sekitar kita. Jadi, yuk terus semangat dan gali lebih dalam tentang apa yang terjadi di tubuh dan lingkungan sekitar. Sampai jumpa. Terima kasih.